Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Maimin. Dan ini teman saya. Saya Christian Pertemuan. Oke, hari ini saya akan memberikan berbagai pertanyaan kepada teman saya, yaitu Christian Pertemuan. Nah, sebelum itu saya mau nanya kabar-kabar dulu nih. Oke, Bagaimana kabarnya hari ini, Tian? aman hari ini setelah ujian yang melelahkan. Wih, setelah hujan melelahkan ya. Oke. Oke, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, Tian. Apa Agar tuh? ya sedikit-sedikit pertanyaan aja lah, agar nambah pengetahuan kita gitu kan. Oke, kali ini ya apa sih itu, Tian, adopsi inovasi dalam bidang pertanian nih? Kan saya belum tahu nih soalnya kan. Oh, jadi kalau adopsi inovasi pertanian tuh mempelajari hal-hal yang baru untuk meningkatkan produktivitas ataupun keuntungan pada pertanian gitu. Keuntungan dalam pertanian ya. Iya. Kira-kira keuntungannya apa sih gitu ya? Jadi kalau misalnya kita menggunakan inovasi terbaru tuh kayak teknologi tuh, kayaknya mungkin yang tadinya nanam padi atau nanam tanaman yang 6 bulan sekali bisa jadi 3 bulan sekali gitu. Jadinya kan banyak cuannya petani. Kencang ya. Mm-mm. Bulan gitu ya. Kira-kira mengapa sih inovasi itu penting bagi pertanian sekarang? Inovasi pertanian itu sangat penting pada era sekarang tuh karena kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangannya, petaninya tuh nggak bakal maju-maju gitu. Jadi akan tertinggal gitu dengan orang-orang yang di luar negeri sana. Kira-kira kalau tertinggal itu apa sih yang terjadi? Tian, Makanya kadang banyak petani sekarang tuh banyak yang ngeluh tuh kan, kadang udah pertanian sekarang nggak relevan pada zaman sekarang gitu karena keuntungannya ataupun karena musimannya yang nggak bisa dikontrol sama petani-petaninya tuh. Disitulah gunanya inovasi pertanian. gitu ya. Ya padahal kalau dilihat sih zaman sekarang harus butuh petani kali kan? Butuh dong, kan kita butuh makanan. Kalau kita nggak butuh makanan nggak butuh petani. Iya. Itu pula kan. Oke, baru inovasi apa sih yang banyak diterapkan oleh petani sekarang gitu? Entah penggunaan pestisida atau apa Iya. gitu kan? Kalau dari sekarang tuh kayak kalau Abdul tahu tuh yang kayak orang mau ngerondap atau mau pestisida itu pakai listrik sekarang. Oh, yang nggak usah pakai gini-gini Nggak usah lagi pompa kan? lagi ya kan. Jadi dia butuhnya cuma listrik aja. Atau drone. Kalau Abdul tahu. Drone tuh kayak mana sih penggunanya? Drone tuh diterbangkan, nanti dia biasanya pupuk cair. Jadi di suatu daerah tuh nanti ditebarkan lah dari atas pakai drone. Jadi pupuk cairnya tuh menyebar. Sama kayak ada juga penggunaan pupuk kimia terbaru sekarang tuh. Itu tuh bisa menunjang hasil produktivitas petani. Jadi bisa lebih cepat panen, bisa lebih menghasilkan banyak hasil pertaniannya gitu. Kira-kira pupuk terbaru tuh pupuk apa sih? Entah pupuk apa gitu. Itu kalau nggak salahku kemarin tuh ada dengar pupuk mutiara, tapi dia yang versi mahal ya. Mahal ya? Iya, dia 900.000 satu karung yang per 50 kilo, tapi dia gacor. Wih. Jadi itu diaplikasikan di buah sawit. Sawit ya? Heeh. Berarti pakai drone tuh langsung di atas sawit gitu? Bisa, cuman ya mahal itu Ya, aja. itu pula ya, terkendala biaya pula ya. Iya. Aduh. Oke, menurut Tian siapa sih yang berhak mengenalkan adopsi inovasi ini? Harusnya sih kalau selain petaninya sendiri secara mandiri mengenal adopsi inovasi itu, harusnya peran dari pemerintah ataupun penyuluh pertaniannya sangat penting. Jadi penyuluh pertaniannya mengenalkan adopsi inovasi pada petani dan memberikan contohnya kepada petani. Nah, tadi kan ada terkendala biaya nih, Iya. karena mahal kan? Mm-mm. Apakah pemerintah atau penyuluh tuh bisa memberikan modal gitu? Kasihan juga petani kan, dia mau juga berkembang gitu, tapi nggak ada biaya. Nah, Ada. Jadi kalau ada programnya tuh sekian kelompok tani, mereka mendapatkan satu alat. Jadi mereka bisa mendapatkan traktor, bisa mendapatkan drone. Jadi tapi dia per 10 kelompok tani, dia bukan satu kelompok tani gitu. 10 tuh maksudnya kayak mana sih? Jadi misalnya satu kelompok tani itu terdiri dari 10 orang. Nah, jadi di daerah itu memiliki 10 kelompok tani misalnya gitu, satu kecamatan itu. Nah, satu kecamatan itu diberikan satu alat gitu.
entah itu drone ataupun pupuk subsidi banyak juga loh dikasih di para petani sekarang. Oh iya, pupuk subsidi kadang-kadang ada juga nggak tempat sasaran gitu. Bagaimana Ada sih banyak-banyak. Ah. Jadi kalau sekarang tuh ada aplikasi ataupun web yang harus didaftarkan oleh petani, yang kalau kita mau mendapatkan pupuk subsidi harus terdaftar di situ dulu. Kalau belum terdaftar dia nggak bisa mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Kalau misalnya nih dia nggak terdaftar gitu, malah dapat. Nah, bagaimana tuh? Kok bisa gitu kan? Oh, itu biasanya tuh ada kesalahan-kesalahan pada peran-peran pemerintahnya sendiri sih, perangkat desanya ataupun kelompok taninya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Kenapa sih petani banyak menolak inovasi terbaru gitu? Mungkin kalau petani menolak inovasi terbaru tuh ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin jelas biaya. Jadi kalau misalnya biayanya besar, kadang petani ini belum cukup modal. Jadi mereka nggak mau nih untuk mengambil resiko. Yang kedua tuh kadang mereka beranggapan bahwa udah lama nih mereka mengerjakan tapi nggak butuh alat itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi faktor budayanya sendiri gitu. Ya, tapi kadang ada juga sih petani udah capek, udah maksudnya penyuluhan gini kan? Ya. Penyuluh tuh udah capek-capek tuh nerangkan ini, nerangkan itu dengan segala macam istilah yang udah dipahami lah gitu kan. Tapi petani ini ya ibarat kata keras kepala lah atau ngeyelan orangnya kan, masih tetap dengan budaya yang lama gitu. Nah itu kayak mana sih cara mengubah pola pikirnya itu menjadi pola pikir terbaru gitu, nggak ikut budaya lama? Soalnya kan kita harus inovasi juga tuh biar berkembang gitu. Mungkin kita tuh harus mulai melakukan pendekatan-pendekatan secara non formal gitu. Mungkin kita turun langsung ke petaninya tanpa kayak ada melakukan acara gitu kan. Kita melalui pendekatan ataupun kepada tokoh-tokoh ketua adatnya. Jadi ketika kita udah dekat pada ketua adatnya, mereka kadang mau ngikutin tuh. Misalnya apa kata ketua adatnya ataupun tokoh-tokoh utama mereka, ibaratnya itu opinion leader. Jadi apa opini dari sebuah ketua ini, mereka mengikuti seperti itu. Ibaratnya kita ngapain ketua sukunya gitu. Iya, gitu kan? kepala sukunya kita apain. Nanti kepala sukunya ngikut, ngikutnya ngikut. Ikut semuanya. Gitu. Paten gitu ya. Oke. Bagaimana cara meyakinkan petani untuk penggunaan adopsi inovasi ini? Mungkin kalau menurut saya kalau meyakinkannya itu mungkin pelan-pelan dulu. Pelan-pelan ya? Iya, jadi kalau kita mau melakukan suatu hal yang baru tuh harus pelan-pelan, terus harus ada buktinya gitu. Kadang kan kayak Abdul nih, kalau misalnya mau membeli barang gitu kan, kalau nggak tahu gunanya ataupun nggak tahu hasilnya kan, buat apa dibeli kan Dul? Takutnya nanti rugi gitu kan. Nah, mungkin kita harus memberikan contohnya secara langsung. Jadi petani itu tertarik untuk melakukan adopsi inovasi itu. Karena buat tertariknya gitu berarti dengan cara penyampaian Bisa Dul. Terus ada juga kayak misalnya kita melakukan di lahan yang orang yang mau mengadopsi inovasi ini kan, nanti dilihat oleh orang-orang yang tidak mau melakukan adopsi ini, rupanya benar juga, bagus juga adopsi ini, tertariklah mereka Dul. Berarti dengan cara persuasif lah gitu, mengajak, tapi pelan-pelan aja Dul, nggak usah cepat-cepat. Kalau promosi bisa nggak? Bisa Dul, bisa. Cuman kadang kalau promosi ini banyak kendalanya Dul. Apa itu kendalanya? Kendalanya kadang kayak ada orang yang nggak mau ngambil inovasinya itu kan, nanti kita dijelek-jelekin Dul. Jadi buat apa tuh, nggak ada gunanya itu. Jadi memang paling benar tuh butuh bukti nyatanya, hasilnya gitu. Berarti butuh hasil lagi. Butuh hasil, bukti nyata. Berarti kita harus tunjukkan hasil petani kayak gini loh gitu kan. Iya benar. Berarti tertarik gitu kan. Iya Dul. Paten. Berarti kesimpulannya itu kalau mau berkembang harus mengikuti zaman. Oh gitu ya. Harus mengikuti inovasi. Jadi kalau teman-teman semuanya kalau mau berkembang tuh harus bisa mengikuti zaman serta hal-hal yang baru gitu. Sama ya gitulah, nggak terlalu kaku gitu kan. Nggak terlalu kaku, benar. Oke. Sekian dari kami berdua ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.